Selamat datang di channel SKB CASN, di mana di channel ini kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk seleksi CPNS ataupun P3K. Jadi di sini kita akan membahas berbagai macam jabatan CPNS yang akan diseleksikan di seleksi kompetensi bidang di SKB gitu. Dan kalau ada jabatan CPNS yang sama dengan P3K, maka teman-teman juga bisa menggunakan video ini sebagai media pembelajaran teman-teman. Pada video kali ini, aku akan membahas soal SKB CPNS untuk jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa. Jadi kalau di P3K juga ada jabatan ini dan teman-teman perlu nih buat belajar, maka bisa banget belajar melalui soal SKB CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa ini gitu. Karena sama aja gitu kan, walaupun bedanya CPNS ataupun P3K, tapi kan jabatannya sama gitu. Jabatannya adalah pengelola pengadaan barang atau jasa gitu. Dan di video ini soalnya dibikin berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 beserta kisi-kisinya. Jadi, jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa ini memiliki kisi-kisi dan juga Permenpan RB-nya. Nah, aku bikin soalnya itu berdasarkan Permenpan dan juga kisi-kisi tersebut. Gitu teman-teman. Jika teman-teman ada request jabatan CPNS ataupun P3K lainnya, teman-teman bisa komen di bawah ataupun teman-teman kirim ke Telegram @skbcasn. Gitu ya teman-teman. Baiklah, kita langsung aja membahas soal SKB yang pertama di video kali ini. Soal yang pertama, apa langkah pertama dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah? Pilihan jawabannya: A. Penyusunan spesifikasi teknis, B. Identifikasi kebutuhan, C. Penyusunan dokumen pemilihan, D. Evaluasi kinerja penyedia, E. Pengendalian kontrak. Aku ulangin soalnya, apa langkah pertama dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? A. Penyusunan spesifikasi teknis, B. Identifikasi kebutuhan, C. Penyusunan dokumen pemilihan, D. Evaluasi kinerja penyedia, atau E. Pengendalian kontrak. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B. Identifikasi kebutuhan. Pembahasannya, identifikasi kebutuhan adalah langkah awal dalam perencanaan untuk memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Aku ulangin ya teman-teman, jawabannya adalah B. Identifikasi kebutuhan. Pembahasannya, identifikasi kebutuhan adalah langkah awal dalam perencanaan untuk memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 dalam soal SKB CPNS, jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa adalah dokumen yang merinci spesifikasi teknis barang atau jasa disebut A. RAB atau Rencana Anggaran Biaya, B. KAK atau Kerangka Acuan Kerja, C. Dokumen Pemilihan, D. Kontrak, atau E. Berita Acara. Aku ulangin soalnya. Dokumen yang merinci spesifikasi teknis barang atau jasa disebut A. RAB, Rencana Anggaran Biaya, B. KAK, Kerangka Acuan Kerja, C. Dokumen Pemilihan, D. Kontrak, atau E. BA, Berita Acara. Yang mana kira-kira jawabannya teman-teman? Teman-teman boleh loh ikut jawab duluan di kolom komentar ataupun di buku masing-masing ya. Nanti dicocokin dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah B. KAK. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja. Pembahasannya, KAK adalah dokumen penting yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan spesifikasi teknis pengadaan barang atau jasa. Aku ulangin, KAK adalah dokumen penting yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan spesifikasi teknis pengadaan barang atau jasa. Itu dia ya teman-teman jawaban untuk nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soal SKB CPNS pengelola pengadaan barang atau jasa adalah apa yang dimaksud dengan perkiraan harga dalam pengadaan? Pilihan jawabannya A. Penentuan harga jual barang, B. Proyeksi biaya untuk pengadaan barang atau jasa, C. Penetapan harga maksimum yang diizinkan, D. Analisis pasar, atau E. Penyusunan kontrak.
Aku ulangin, apa yang dimaksud dengan perkiraan harga dalam pengadaan? Pilihan jawabannya A. Penentuan harga jual barang, B. Proyeksi biaya untuk pengadaan barang atau jasa, C. Penetapan harga maksimum yang diizinkan, D. Analisis pasar, E. Penyusunan kontrak. Silakan teman-teman, kira-kira nih apa ini jawabannya sebelum kita spill kunci jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Mohon maaf ya kalau aku kecepatan nih ngomongnya. Harap mohon maaf. Baik, jawabannya B. Jawaban soal nomor 3 tadi adalah B, yaitu proyeksi biaya untuk pengadaan barang atau jasa. Pembahasannya, perkiraan harga adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa dan menjadi dasar dalam penganggaran. Itu dia jawabannya teman-teman ya, perkiraan harga adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa dan menjadi dasar dalam penganggaran. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, apa yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi pengadaan? Pilihan jawabannya A. Hanya jenis barang atau jasa yang dibutuhkan, B. Pemilihan penyedia yang paling murah, C. Semua risiko yang terkait, D. Waktu pengadaan yang singkat, E. Penggunaan teknologi terbaru. Aku ulangin soalnya, apa yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi pengadaan? Pilihan jawabannya A. Hanya jenis barang atau jasa yang dibutuhkan, B. Pemilihan penyedia yang paling murah, C. Semua risiko yang terkait, D. Waktu pengadaan yang singkat, atau E. Penggunaan teknologi terbaru. Kalau teman-teman gak sabar nih pengen punya semua paket soalnya, satu paket isinya 50 soal, teman-teman bisa beli di Telegram kami @skbcsn. Jadi gak perlu menunggu video-video yang akan diupdate, karena tiap video yang dibahas cuma 5 soal aja teman-teman. Jawaban di soal nomor 4, jawabannya adalah C, semua risiko yang terkait. Pembahasannya, merumuskan strategi pengadaan harus mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi untuk menghindari masalah di masa depan. Aku ulangin, merumuskan strategi pengadaan harus mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi untuk menghindari masalah di masa depan. Itu dia ya teman-teman, jawaban nomor 4. Kita akan bahas soal nomor 5. Untuk soal SKB CPNS, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa. Nomor 5. Mengapa penting untuk mengelola risiko dalam perencanaan pengadaan? Pilihan jawabannya A. Untuk meningkatkan biaya, B. Untuk mempercepat proses pengadaan, C. Untuk mengurangi ketidakpastian dan kerugian, D. Untuk menghindari kerjasama dengan penyedia, E. Untuk mempermudah evaluasi kinerja. Aku ulangin, mengapa penting untuk mengelola risiko dalam perencanaan pengadaan? A. Untuk meningkatkan biaya, B. Untuk mempercepat proses pengadaan, C. Untuk mengurangi ketidakpastian dan kerugian, D. Untuk menghindari kerjasama dengan penyedia, atau E. Untuk mempermudah evaluasi kinerja. Yang mana nih teman-teman? Jawaban dari soal terakhir yang kita bahas di video kali ini. Jawabannya adalah C, untuk mengurangi ketidakpastian dan kerugian. Pembahasannya, pengelolaan risiko penting untuk memastikan pengadaan berjalan lancar dan mengurangi potensi kerugian. Pengelolaan risiko penting untuk memastikan pengadaan berjalan lancar dan mengurangi potensi kerugian. Selain 5 soal yang telah kita bahas tadi, aku akan kasih 1 soal PR yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar ataupun di buku tulis masing-masing, dan kita akan bahas pembahasannya di video selanjutnya, di video soal SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah selanjutnya ya teman-teman, karena aku akan upload banyak sekali soal SKB dari berbagai jabatan. Jadi teman-teman perlu subscribe dan juga nyalain lonceng buat tahu nih jabatan apa yang aku update gitu di hari ini gitu, karena aku upload setiap hari. Soal PR-nya adalah nomor 6, dokumen apa yang harus direview. Ini tulisan di reviewnya gini banget ya. Dokumen apa yang harus direview sebelum pengadaan barang atau jasa dilakukan? A. Kontrak kerja, B. Rencana kerja, C. Dokumen persiapan pengadaan, D. Laporan evaluasi, E. RAB. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ini jangan salfok dengan tulisan di review ya. Aku juga bingung ini kenapa reviewnya begini ya.
Itu teman-teman di video soal SKB CPNS untuk jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa. Jika teman-teman ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya yang ingin dibuatkan paket soal dan pembahasannya juga dan diupload di YouTube ataupun di TikTok juga, teman-teman bisa request ke Telegram @skbcasn ataupun komen di YouTube kami dan juga di TikTok kami @skbcasn, karena akan kami buatkan paket soalnya dan juga video pembahasannya seperti ini. Dan kalau teman-teman gak sabar nih nungguin videonya update ataupun nunggu videonya upload, teman-teman pengen langsung dapat full 50 soal sekaligus, teman-teman bisa beli di Telegram ya. Kita jualnya di Telegram @skbcasn. Harga satu paketnya Rp10.000. Teman-teman bakal dapat 50 soal dalam satu paket, dan teman-teman bisa request, "Kak, mau punya 5 paket dong," gitu bisa, dan tiap paketnya beda-beda soalnya ya, nggak sama tiap paketnya, beda-beda soalnya gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.